Halo, selamat pagi kepada Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Saya Sania Jessica Kalalo, saya dari kelas E. Saya hari ini akan mempresentasikan mengenai asuransi. Terima kasih. Asuransi. Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi. Selanjutnya, sejarah perkembangan asuransi. Sejarah perkembangan asuransi itu adalah sejak 1000 tahun sebelum Masehi, masyarakat kuno telah mengalami prinsip dasar asuransi, yaitu yang dikenal dengan istilah hukum laut. Dalam konsep hukum laut, di zaman kuno, perahu-perahu mengalami kesulitan mendarat akibat malam yang gelap gulita. Untuk mengatasi hal itu, disepakati mengupayakan penerangan dengan cara melemparkan sesuatu ke laut, sehingga laut menjadi terang dan hasilnya dapat dinikmati para pelayan. Hukum kuno tersebut menjadi dasar konsep asuransi, bukan hanya kesehatan tetapi semua asuransi. Manfaat asuransi. 1. Memberikan rasa aman, perlindungan. 2. Memberikan kepastian. 3. Sarana menabung. 4. Meminimalisir risiko kerugian. 5. Menjadikan hidup lebih tenang. 6. Membantu meningkatkan usaha tertanggung. Tujuan asuransi. Tujuan asuransi itu terdapat ada 5 tujuan. Yang pertama itu memberikan jaminan sebagai untuk perlindungan, meningkatkan efisiensi, pemertaan biaya. Keempat, dasar pihak bank untuk memberikan kredit. Kelima, sebagai tabungan. Di jiwa. Yang kedua, asuransi kesehatan. Yang ketiga, asuransi kendaraan. Yang keempat, asuransi kepemilikan rumah dan properti. Yang kelima, asuransi bisnis. Yang keenam, asuransi pendidikan. Yang ketujuh, asuransi umum. Yang kedelapan, asuransi kredit. Yang kesembilan, asuransi kelautan. Prinsip-prinsip asuransi itu ada insurable insurance, yaitu kepentingan untuk diasuransikan. Maksudnya di sini ialah prinsip ini bisa diartikan bahwa seseorang yang hanya diperbolehkan mengasuransikan sesuatu yang memiliki hubungan ekonomi serta diakui secara hukum. Contohnya seperti saya seorang pembisnis, saya hanya boleh mengambil asuransi kebakaran untuk toko miliknya. Atau contoh lainnya lagi, mungkin seseorang hanya boleh membelikan asuransi jiwa atau asuransi kesehatan untuk anggota keluarganya. Yang kedua, ada intikat by utmost good faith. Arti dari prinsip ini ialah baik pemegang polis maupun perusahaan asuransi harus beretikat baik dalam melakukan perikatan. Itikat baik di sini diartikan sebagai mengungkapkan informasi secara detail dan akurat. Selanjutnya, hukum bilangan besar atau law of large number. Law of large number ini ialah asuransi atau perlindungan dibutuhkan ketika seseorang menyadari adanya resiko yang membayangi. Karena pada hakikatnya resiko memang selalu hadir di setiap kehidupan manusia, namun yang perlu disadari tingkat resiko yang dihadapi oleh seseorang dengan yang lainnya berbeda-beda. Para ahli aktuari menyebutkan kecenderungan semacam ini dengan konsep the law of large number. Selanjutnya ada indemnity, yaitu prinsip ganti rugi. Prinsip ini menegaskan manfaat asuransi bagi pemegang polis. Jadi asuransi berfungsi mengembalikan posisi keuangan nasabah jika terjadi sesuatu resiko ke posisi sebelum terjadi resiko. Contohnya, fungsi asuransi kesehatan, ia mengembalikan posisi keuangan si tertanggung sebelum sakit. Selanjutnya ada prinsip pengalihan hak atau subrogation. Prinsip ini berarti perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko mengambil posisi tertanggung dalam bentuk ganti rugi jika terjadi resiko. Prinsip ini contohnya berlaku pada asuransi umum. Misalkan ada seorang bernama Faras, pemegang polisi asuransi kendaraan, terlibat kecelakaan dengan mobil Pak Budi. Maka ketika Agus mengajukan klaim penggantian kerugian atas kecelakaan itu ke perusahaan asuransi menanggung, maka ia tidak lagi memiliki hak untuk menagih ganti rugi dari Budi. Dalam hal ini, perusahaan asuransilah yang bertugas menanggung kerugian Agus, kemudian menagih ganti rugi tersebut ke Pak Budi. Selanjutnya,
Polis asuransi. Polis asuransi ialah merupakan sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi si penanggung dengan nasabah penggunaan layanan asuransi tertanggung. Asuransi syariah. Asuransi syariah ialah sebuah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk. Ini perbedaan asuransi konvensional dengan syariah. Kalau konvensional dari rekening perusahaan, kedua menjadi milik perusahaan, ketiga tertanggung akan dikenakan denda. Kalau dari syariah dari rekening tabaruk, yang kedua dapat dibagi, yang keempat peserta memperoleh uang secara prorata harian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.